Yang kami kerjakan yang pertama yang banyak dengan kemiskinan, Pak. Banjarnegara udah kemiskinan sangat tinggi. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, yang banyak dengan stunting juga masih tinggi, Pak. Selain pendidikan, kesehatan itu memang sudah dari atas seperti itu Ya. 20% untuk anggaran pendidikan. Tapi yang lain pun kan harus kita kerjakan juga. Apalagi yang banyak dengan infrastruktur. Banjarnegara jalan kabupaten hampir 1.000 kilo. Setiap musim penghujan banyak yang rusak. Ya. Nah, itu kan menjadi tantangan kita juga. Ya. Ya, maka dari itu uang yang nggak begitu banyak ya kita bagi-bagi berdasarkan skala prioritas gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu seorang tokoh Banjarnegara, yaitu Bapak Bawono Esos MM. Saat ini anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. Apa kabar Pak Bawono? Ya, betul. Sehat-sehat, Pak. Ya, Pak Bawono lahir di Banjarnegara 14 Juli 1963, menyelesaikan S1 di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, kemudian S2 di SDIE AUB Surakarta, berkarir di bidang politik, bergabung dengan Partai Golkar, dan saat ini menjabat sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Banjarnegara, dan menjadi anggota DPRD mulai 2004 sampai saat ini. Nah, Pak Bawono, kalau ada hal yang terlewat, informasi mengenai perjalanan karirnya bisa ditambahkan. Silahkan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Pertama, pada zaman Orde Baru, saya menjabat kepala desa. Dulu yang pertama 10 tahun. 10 tahun perda saya nyalon lagi. Waktu itu undang-undang menyebutkan masa jabatan kepala desa 8 tahun. Ya. Yang kedua 8 tahun, baru 5 tahun saya berhenti nyalon DPR gitu. Setelah itu pada tahun 2004-2009 alhamdulillah saya jadi, bahkan Partai Golkar di Kabupaten Banjarnegara mendapatkan 12 kursi waktu itu. Selanjutnya periode yang kedua 2009-2014 Golkar turun dari 12 menjadi 8. Ya. Selalu turun, Pak. 2014-2019 dari 8 menjadi 6. Terus lagi 2019-2024 dari 6 menjadi 4. Nah, alhamdulillah sekarang 2024-2029 dapat 7 kursi, berarti naik 75%. Berkat kerja keras para kader, para simpatisan, khususnya kader-kader dan caleg kerja keras, akhirnya mendapatkan 7 kursi di Kabupaten Banjarnegara. Ya, dengan 7 kursi belum bisa mengusulkan sendiri dalam pilkada, masih harus berkoalisi. Nah, saya sudah wawancara dengan Ketua DPD
Pak Agus Junaidi, Iya. Pak Bawono termasuk yang dipersiapkan untuk kader internal yang untuk nyalon bupati atau wakil bupati. Bagaimana tanggapan Iya. Bapak? Ya, betul Pak. Saya jadi anggota DPR sudah 4 kali. Terus untuk periode 2004-2009 saya tidak menyalon lagi. 2024-2009 tidak menyalon lagi, tapi mempersiapkan kader terbaik di dapil saya di dapil 6. Alhamdulillah jadi dan suaranya terbanyak kedua. Lima saya sudah menyiapkan diri, nanti kalau partai menghendaki saya siap nyalon bupati maupun wakil bupati. Alhamdulillah kemarin rapat internal karena Partai Golkar tidak buka penjaringan, rapat internal setelah rapat cuma diusulkan di tingkat 1 provinsi. Kemarin sudah ketemu sama Mas Ferry dan Ketua Tim Pemenangan Jateng DIY kemarin sudah disampaikan. Pak Bawono termasuk yang dipersiapkan, suara kursi Partai Golkar di Kabupaten Banjarnegara tidak cukup. Apa yang dilakukan, Pak? Mendekati partai-partai mana untuk koalisi? Ya, yang kami lakukan memang partai di Banjarnegara tidak ada yang memenuhi 20%. Suara terbanyak Demokrat 8 kursi, yang Golkar 7, PKB 7, PKB 7, yang lain berarti di bawah 7 semua. Nah, kami berusaha koalisi dengan Koalisi Indonesia Maju, sudah saya dekati dan Pak Ketua juga. Terus kemarin membuka pendaftaran, saya juga daftar. Pertama di Demokrat saya daftar, terus di Gerindra, di P3, di Nasdem. Rencananya hari ini ada 2 partai lagi, Pak. Saya daftar di PKS dan Hanura. PKS mendapatkan 5 kursi, Hanura 2. Berarti ada 7 partai insya Allah ini yang saya komunikasikan. Ya. Gitu, Pak. Bapak belum menyebut PDIP. Apakah tidak mendaftar di PDIP, Pak? Ini sementara belum nih, Pak. Belum. Coba nanti nunggu perkembangan. Yang belum merapat ke PDIP berarti kita dari koalisi besar ini sama PKB. Saya PKB juga belum. Kata Pak Ketua nanti nunggu perkembangan dulu. Masih 2 partai yang belum saya dekati, Pak. Ya. Nah, Pak Bawono sendiri mempersiapkan diri menjadi bupati atau bisa juga menjadi wakil bupati? Ini tergantung untuk pengajuan berarti bupati, wakil bupati. Ya tergantung nanti rekom seperti apa. Kita kan istilahnya orang partai. Kalau memang partai menghendaki, seandainya bupatinya tidak, wakil bupatinya pun nggak apa-apa, Pak. Kita selalu siap, Pak. Ya. Menurut Bapak, apa yang ingin Bapak tawarkan kepada partai-partai itu supaya memilih Pak Bawono sebagai calonnya? Sementara gini, Pak, jadi sejarah di Banjarnegara, Golkar dan P3 mengusung bupati belum pernah gagal. Pertama. Kedua kalinya belum pernah bupati maupun wakil bupati dari partai. Pengalaman yang dulu berarti dari eksekutif semua ini, Pak. Nah, ini mencoba omong-omong sama teman, kata kita mencobalah nanti bikin bupati yang dari partai politik, baik bupatinya maupun wakilnya. Sementara seperti itu, Pak. Jadi artinya Pak Bawono lebih cenderung berkoalisi dengan P3. Termasuk karena P3 cuma 3. Berarti kan kalau Golkar 7, P3 cuma 10. Kita kan butuh koalisi besar, Pak.
Maka dari itu ada 7 partai yang kami dekati, juga kami daftar di sana. Nah, menurut Pak Bawono, siapa calon-calon lain yang cukup cukup potensial sehingga akan menjadi kompetitornya Pak Bawono? Ya, sementara yang sudah muncul berarti Amelia, ini putranya Bupati Lincin ini, ya udah. Kedua Gus Wahid, ketiga Pruwiyati. Bahkan kelihatannya masih ada calon-calon lagi yang mau muncul. Sementara baru 4 termasuk saya yang muncul sampai saat ini, Pak. Muncul ini ditandai apa, Pak? Apakah mereka sudah bicara di media atau pasang baliho untuk sosialisasi atau seperti apa? Pertama daftar di partai-partai itu, Pak. Daftar di partai-partai yang buka pendaftaran. Kedua juga lewat media. Ketiga juga masang baliho. Baliho juga ada, masang-masang masih baliho kecil lah itu, masang promosi istilahnya lah, pasang iklan gitu, Pak. Pak Bawono melihat apa persoalan-persoalan yang diharapkan oleh masyarakat harus diselesaikan oleh bupati yang akan datang? Yang diharapkan masyarakat pertama, Banjarnegara kan agraris lah, 60% petani. Yang pertama adalah ya khususnya pertanian itu, mungkin di spot. Ya ini kan hanya sepotong-sepotong. Karena begini Pak, Banjarnegara masih tergantung sekali kepada provinsi maupun pusat. PAD kita masih sangat rendah. Ini invest masuk ke Banjarnegara juga susah ini Pak, susahnya. Padahal sini kan bahan bakunya luar biasa. Nah mungkin ini kita perlu duduk bareng dengan tokoh, dengan masyarakat yang berhasil dari Banjarnegara yang berhasil, mungkin bisa kita undang di Banjarnegara lah supaya invest di Banjar. Begitu Pak. Ya, Pak Bawono mungkin pernah mendengar pernyataan seorang bupati yang mengatakan gajinya sangat kecil, tidak cukup, dan terpaksa para kepala daerah itu harus melakukan hal-hal yang kadang-kadang melanggar ketentuan. Nah, menurut Pak Bawono seperti apa mengenai gaji yang kecil itu? Ya menurut kami seperti ini Pak, yang penting kita melangkah harus ada payung hukumnya Pak, harus ada payung hukumnya. Kalau nyimpang dari payung hukum ya memang terjadi seperti itu. Khususnya ini Banjarnegara kan daerah rawan bencana nih Pak. Mungkin dari 38 kabupaten, 35 kabupaten kota ini ya nomor 1, 2, 3 Banjarnegara ini masalah bencana. Ini. Ya, maka dari itu kadang-kadang ya anggaran untuk bencana kurang, bisa mengambil anggaran yang lain, dia juga seperti itu Pak. Ibaratnya pakpok apa ya, seperti itu. Nah juga kesan di masyarakat bahwa untuk pileg termasuk juga pilkada sekarang ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah bagaimana menghadapi hal ini Pak? Nanti termasuk bagaimana kalau modalnya itu tidak kembali misalnya. Iya. Ini memang ya menjadi tantangan kita, khususnya ya Indonesia lebih lingkup sedikit lagi Banjarnegara. Masyarakat memang masih demam hal yang seperti itu. Kalau di sini teman-teman bilang ya harus ada marmutnya. Marmut itu ya buat duit seperti itu. Harapan kami ya masyarakat jangan seperti itu, milih jangan karena uang, itu harapan kami. Tapi apa daya, masyarakat masih mengharapkan hal yang seperti itu. Mungkin orang yang menengah ke atas ya punya pandangan lain, tapi menengah ke atas kan hanya berapa persen.
Banyak kan menengah ke bawah masih mengharapkan seperti itu. Maka dari itu kalau nyalon legislatif maupun eksekutif, bupati itu yang kosnya besar sekali. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang aturannya, payung hukumnya berubah, tidak semacam ini. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, enggak, artinya kalau kosnya besar, kalau nanti jadi dan apa tidak gajinya kecil, tidak bisa kembali, Pak Bawono seperti apa? Apakah sudah ikhlas gitu misalnya? Kita ikhlas, kita kan orang partai, yang penting kita berjuang dan berjuang. Ikhlas ya, berjuang sesuai dengan real yang ada gitu, Pak. Iya, baik. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pak Bawono kalau seandainya Pak Bawono terpilih menjadi bupati, apa saja yang mau dikerjakan? Yang kami kerjakan yang pertama, yang banyak dengan kemiskinan, Pak. Banjarnegara udah kemiskinan sangat tinggi. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, yang banyak dengan stunting juga masih tinggi, Pak. Selain pendidikan, kesehatan itu memang sudah dari atas seperti itu 20% untuk anggaran pendidikan. Tapi yang lain pun kan harus kita kerjakan juga. Apalagi yang banyak dengan infrastruktur. Banjarnegara jalan kabupaten hampir 1000 kilo. Setiap musim penghujan banyak yang rusak. Ya. Itu kan menjadi tantangan kita juga. Ya, maka dari itu uang yang nggak begitu banyak ya kita bagi-bagi berdasarkan skala prioritas itu, Pak. Iya. Baik. Terakhir, apa yang ingin Bapak harapkan atau sarankan kepada masyarakat di dalam situasi yang seperti ini supaya pilkadanya itu berjalan dengan baik dan benar-benar bisa menemukan pemimpin yang cocok lah untuk Banjarnegara? Harapan saya undang-undangnya dirubah, Pak. Untuk pemilihan legislatif ya jangan terbuka tertutup. Ini harapan saya. Pemilihan bupati, wali kota, gubernur ya jangan langsung itu lewat perwakilan. Mungkin kosnya nggak begitu tinggi, mungkin, Pak. Harapan saya seperti itu. Jadi pemilihan bupati melalui DPRD kira-kira seperti itu, Pak ya? Iya, seperti dulu lagi lewat DPRD, berarti lewat perwakilan. Undang-undang dasar kan seperti itu, jadi lewat perwakilan. Termasuk legislatif pun juga seperti itu, Pak. Jadi tertutup, berarti yang dipilih partai bukan orang. Gitu. Iya. Baik, usulan yang mudah-mudahan mendapat kesepakatan, Pak ya. Nanti undang-undangnya bisa disesuaikan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Bawono Esos MM, anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mempersiapkan diri untuk mencalonkan sebagai bupati atau wakil bupati Banjarnegara. Mudah-mudahan semua lancar, sukses. Amin. Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar.